Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah sempat ditutup di tengah pandemi COVID-19, Kebun Binatang Berlin kembali dibuka untuk umum pada Selasa kemarin. Walau dibuka untuk umum, social distancing tetap harus diberlakukan. Lengkap dengan menggunakan sarung tangan dan pelindung wajah, petugas menyarankan pengunjung untuk tetap menerapkan social distancing saat berkeliling di area kebun binatang. Dalam sehari, pihak kebun binatang membatasi tiket hingga 2.000 tiket per hari yang terbagi dalam 2 sesi, yakni jam 9 pagi dan 1 siang. Sementara untuk pembeliannya, pengunjung hanya bisa membeli tiket secara online. Sebelumnya, kebun binatang ini ditutup sejak 17 Maret 2020 dalam rangka pencegahan COVID-19. Rencananya, selain kebun binatang, museum, memorial, dan perpustakaan juga akan mulai dibuka pada 4 Mei mendatang. Hal tersebut diputuskan melihat banyaknya pasien sembuh dibandingkan penambahan jumlah kasus. Ya, namun hal sebaliknya ini terjadi di kebun binatang di tanah air. Penutupan kebun binatang saat wabah virus corona membuat pengelola untuk memenuhi kebutuhan pangan dan obat-obatan satwa. Satwa-satwa koleksi kebun binatang di sejumlah lokasi pun terancam kelaparan. Kebun binatang seolah mati suri di tengah pandemi. Tidak ada lagi keramaian di Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta. Lokasi wisata ekonomis bagi warga ibu kota dan sekitarnya ini juga masih ditutup sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Meski tutup, pihak pengelola masih melakukan tugasnya seperti biasa, yakni merawat dan menjaga kelangsungan hidup 2.200 satwa yang hidup di dalamnya. Kondisi serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kebun Binatang Surabaya juga tutup sejak 17 Maret 2020 lalu. Meski demikian, pihak KBS memastikan kesehatan satwa akan tetap menjadi perhatian. Serangkaian protokol kesehatan dilakukan agar kebun binatang tak menjadi sarang penyebaran virus corona. Sejak pertengahan Maret lalu, Bali Zoo juga menutup operasionalnya. Staf dan karyawan di Bali Zoo juga dirumahkan. Meski ditutup, ada petugas khusus yang setiap hari bekerja untuk merawat dan memberikan makanan bagi satwa penghuni Bali Zoo. Pengelola konservasi Bali Zoo mengaku terkendala penyediaan pakan satwa lantaran pemasok yang biasa mengirim persediaan pangan kesulitan mencari bahan baku. Nah, kendala yang kami hadapi tentu ada dalam ketersediaan pakan terkait nutrisi. Jadi kadang supplier sulit menyuplai karena misalnya banyak vendor yang tidak bisa mendapatkan pakan pada saat kondisi ini. Nah, di situ tim nutrisi akan berupaya melakukan perubahan pakan. Tak bisa dipungkiri, dengan mewabahnya virus corona, banyak kebun binatang di Indonesia mulai terancam mati suri. Tak ada lagi pengunjung yang berjubel memenuhi antrean loket dan membeli tiket. Tak ada lagi suara anak-anak menirukan suara binatang yang baru saja ditemuinya, atau serombongan orang yang berwisata dengan bekal dari rumah. Pengelola kebun binatang mulai dipusingkan dengan urusan pakan ternak yang kian sulit didapat. Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia (PKBSI) menyatakan 60 kebun binatang sudah tutup sejak pertengahan Maret 2020. Kelangsungan hidup satwa di dalamnya pun mulai dipertaruhkan. Ketua Umum PKBSI Rahmat Syah bahkan menyatakan, kesehatan dan kesejahteraan satwa kini dalam prioritas penanganan. Pasalnya, tak semua kebun binatang memiliki kemampuan mengatasi masalah pangan satwa koleksinya. Kebun binatang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pakan dalam rentang waktu 1 hingga 3 bulan tak sampai 8%. Sementara 92% lainnya hanya mampu bertahan sekitar 1 bulan. Lebih lanjut, Ketua PKBSI menyatakan kemampuan memberikan pakan satwa kebun binatang tidak selalu terkait dengan faktor keuangan. Sebab ada jenis satwa tertentu yang membutuhkan pakan khusus yang hanya bisa diperoleh dari pemasok khusus dengan perlakuan tertentu. Saat pasokan pakannya tidak tersedia, lantas bagaimana nasib satwa-satwa di kebun binatang se-Indonesia? Pemerintah melalui KLHK berencana memberikan bantuan berdasarkan skala prioritas, mulai pakan hingga obat-obatan. Bantuan ini diharapkan mampu menjadi angin segar di tengah mati surinya kebun binatang di Indonesia, yang kini tak lagi bisa mengharapkan pemasukan dari datangnya pengunjung seperti masa-masa sebelum pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.